Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kurnia Kolistimroah dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia dari STIE Totalwin Semarang. Saya di sini akan menjabarkan secara detail untuk bagaimana menjadi a good leader di perusahaan sesuai dengan indikator-indikator di bawah ini. Yang pertama, yaitu effective communication atau komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pikiran, pendapat, pengetahuan, dan data sehingga pesan diterima dan dipahami dengan kejelasan dan tujuan. Ketika kita berkomunikasi secara efektif, baik pengirim maupun penerima merasa puas. Komunikasi terjadi dalam berbagai bentuk, bisa verbal, nonverbal, tertulis, dan lain sebagainya, dan mendengarkan. Itu dapat terjadi secara langsung di internet, forum media sosial, dan situs web. Bisa juga melalui telepon, melalui aplikasi panggilan, dan video, atau melalui surat. Yang kedua, yaitu integrity atau integritas. Integritas sendiri yaitu salah satu bentuk kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, sarana, prinsip, harapan, dan keterpaduan berbagai hasil. Yang ketiga yaitu accountability atau akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri ya berasal dari bahasa asing, yakni accountability yang berarti pertanggungjawaban. Akuntabilitas di sini memiliki makna keadaan untuk dipertanggungjawabkan ataupun keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan mengenai kinerja dan tindakan dari badan hukum atau pimpinan suatu organisasi. Yang berikutnya yaitu empati. Empati adalah kapasitas untuk memahami atau merasakan apa yang dialami orang lain dari sudut pandang mereka, yakni kapasitas untuk menempatkan diri sendiri pada posisi orang lain. Definisi empati untuk mencakup berbagai proses sosial kognitif, dan emosional yang terutama berkaitan dengan memahami orang lain. Berikutnya yaitu humility atau kerendahan hati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rendah hati adalah kata sifat yang berarti tidak sombong atau tidak angkuh. Secara umum, arti rendah hati adalah orang yang memiliki sifat baik hati, suka menolong, dan juga peduli terhadap sesama. Dikutip dari buku pengembangan karakter untuk anak oleh John Garmo, kerendahan hati adalah kualitas karakter yang sengaja menempatkan diri pada kondisi yang lebih rendah. Dengan demikian, kita bisa memberikan penghargaan kualitas yang lebih kepada orang lain. Berikutnya, resilience atau resiliensi. Secara singkat, Kamus Oxford menjelaskan resilience sebagai kemampuan seseorang untuk bertahan dan memulihkan diri dari kesulitan. Juga tentang bagaimana ia bisa menjadi elastis saat menghadapi berbagai situasi. Berikutnya, vision atau visi. Pernyataan visi adalah pernyataan yang menggambarkan apa yang ingin dicapai perusahaan dalam waktu jangka panjang. Umumnya, dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun atau bahkan lebih lama. Pernyataan visi ini menggambarkan bagaimana perusahaan akan terlihat di masa depan dan harapan atau impian perusahaan untuk masa depannya, serta menetapkan arah yang jelas untuk perencanaan dan pelaksanaan strategi tingkat tinggi perusahaan. Visi sebuah perusahaan juga memiliki pengaruh besar terhadap proses pengambilan keputusan dan pengalokasian sumber daya perusahaan. Berikutnya, influence atau pengaruh. Influence adalah kemampuan mempengaruhi orang lain.
Ini merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Leadership skill. Influencing menurut Simon Sinek adalah bagaimana Anda mampu memengaruhi hati seseorang, bukan sekedar untuk cara berpikirnya. Berikutnya, positivity. Toxic positivity adalah suatu obsesi untuk selalu memiliki pikiran positif dan mengesampingkan emosi negatif, seperti sedih, kecewa, dan takut, walaupun dalam keadaan buruk. Seseorang yang terjebak di dalam toxic positivity akan memiliki pemikiran bahwa berpikir positif hanyalah satu-satunya solusi untuk mengatasi semua masalah yang ada. Perilaku tersebut bisa dipengaruhi oleh pemikiran sendiri ataupun tekanan dari orang lain. Berikutnya, delegation atau delegasi. Salah satu contoh penggunaan delegation dalam bisnis adalah ketika seorang pemimpin atau manajer mendelegasikan tugas kepada anggota timnya. Semisal, seorang CEO sebuah perusahaan dapat mendelegasikan tanggung jawab pengembangan produk kepada kepala divisi pengembangan produk. Dalam hal ini, CEO mempercayakan kepada kepala divisi tersebut untuk mengatur dan mengawasi proses pengembangan produk, termasuk mengatur sumber daya, menetapkan tenggat waktu, dan memastikan kualitas hasil akhir. Berikutnya yaitu confidence. Self-confidence adalah perasaan yakin akan kemampuan diri sendiri yang mencakup penilaian dan penerimaan yang baik terhadap dirinya secara utuh. Bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang lain sehingga individu dapat diterima oleh orang lain maupun lingkungannya. Penerimaan ini meliputi penerimaan secara fisik dan psikis. Berikutnya yaitu open-minded. Open-minded dapat disebut sebagai salah satu seni berpikir di mana Anda akan mampu membuat strategi yang lebih baik, menerapkan berbagai solusi baru, mendengar pendapat orang lain, dan mempertimbangkan masalah dari sudut pandang yang berbeda. Bersikap open-minded tidak berarti Anda setuju dengan semua yang dikatakan orang lain. Namun, Anda dapat memperhitungkan kelebihan dan kekurangannya terlebih dahulu. Sehingga terciptalah ide-ide brilian, kreatif, dan inovatif. Bisa dibilang open-minded itu memiliki hubungan erat dengan kreatif thinking atau berpikir kreatif. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.